Ahasiban nas ay adhannan nas, apakah manusia itu menyangka an yutraku, mereka dibiarkan bighairi ikhtibarin wala ibtila, tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan-cobaan. An yaqulu, manusia itu menyatakan ay bi an yaqulu amanna, saya beriman kepada Allah. Apakah manusia itu menyangka dia mengaku dirinya beriman, mengikrarkan dengan lisannya beriman, lalu tidak diuji oleh Allah? Apakah orang menyangka seperti itu? Artinya ketika saya beriman, saya jadi orang Islam, lalu tidak ada ujian. Nah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Ai la yubtaluna fi amwalihim wa anfusihim. Apakah dia tidak menyangka bahwa tidak akan diuji baik dalam hartanya ataupun dalam dirinya? Kalla lanakhtabirannahum, jangan anggap begitu, pasti kami akan uji manusia itu, pasti akan kami uji manusia itu, supaya jelas mana itu orang-orang yang mukhlis, orang-orang ikhlas dibanding dengan orang munafik, mana orang-orang benar daripada orang-orang yang berdusta. Nah, jadi ayat ini membicarakan tentang pribadi kita masing-masing. Sebagai orang yang sudah berikrar Islam, saya orang Islam, saya orang beriman, saya orang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat turun menurut Imam Asy-Syi'bi, ini ayat turun terkait dengan orang-orang Mekah pada waktu itu, ketika dia mengikrarkan dirinya sudah masuk Islam. Tapi tatkala Nabi hijrah ke Madinah, mereka tidak mau berhijrah. Dia ingin tetap di kota Mekah, karena hijrahnya Nabi ini tidak tanggung-tanggung. Nabi itu hijrah tidak bawa harta, jasad saja, seadanya, sampai beliau di Madinah. Jadi hartanya ditinggal di Mekah. Ada sebagian orang itu ketika dia sudah bersyahadat, lalu diajak hijrah sama Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain, dia tidak mau berangkat. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain yang sudah kadung ikut hijrah, mereka menulis surat kepada sahabat yang tidak berhijrah dengan mengatakan annahu la yuqbalu minkum iqrarun bi Islam hatta tuhajiru. Islammu itu tidak diterima sampai kalian tuh mau berhijrah. Islammu tidak diterima sampai kalian mau berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu mereka mendapat kebimbangan. Akhirnya karena ada tekanan secara mental, akhirnya mereka berhijrah. Rupanya di saat berhijrah, orang-orang musyrik mengikuti. Di tengah jalan dibunuh mereka. Nah, di saat terjadi pembantaian itu, orang-orang pada mengeluh, kok seandainya tidak hijrah kan tidak terjadi seperti ini. Kalau seandainya tidak berhijrah kan tidak akan mendapatkan rintangan seperti ini. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Allah turunkan ini ayat. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia itu menyangka ketika dia sudah bilang saya bersyahadat Allah Tuhan, Nabi sebagai utusan Allah, lalu kemudian ya sudah tenang begitu? Tidak cukup seperti itu. Jadi ada ujian. Menurut Ibnu Abbas, ini terkait dengan seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Beliau ini seorang budak. Orang yang tidak dihargai di sana. Tetapi tatkala mendapatkan dakwah dari Nabi, beliau bersyahadat, diajaklah ibunya, diajak bapaknya. Sebelum diajak itu terjadi masalah besar dengan tokoh Quraisy, dengan Abu Sufyan. Jadi lagi sholat, ceritanya Abu Sufyan datang bersama rombongannya, lagi sholat bersama Nabi. Akhirnya dicaci habis-habisan oleh Abu Sufyan. Terjadilah adu fisik, saling lempar begitu. Nah, tapi namanya masih minoritas, akhirnya mereka ya kalah juga.
Pulanglah Ammar bin Yasir ini, ditemui ibunya, luka-luka wajahnya Ammar bin Yasir. Ditanya, ada apa engkau wahai anakku? Kata. Tidak menjawab, diam saja Ammar bin Yasir. Abahnya juga bertanya, apa kamu habis berkelahi, punya masalah? Kata. Setelah duduk, Ammar bin Yasir mengatakan, saya punya masalah dengan Abu Sufyan. Kata. Kagetlah ibunya. Kamu ini punya masalah dengan tokoh Quraisy kamu ini. Apa tidak salah kamu cari lawan? Katanya. Wah ibu, sebenarnya saya ini sudah beriman kepada Rasulullah. Kagetlah ibunya. Abahnya kaget. Ibunya masuk Islam, abahnya masuk Islam. Tatkala mengikrarkan keislamannya, disinilah beliau terkena ujian. Apa ujiannya? Ibunya disalib, dicencang tangannya, kemudian disuruh untuk menolak kenabian Nabi Muhammad. Sampai sudah puncak, sudah usahanya Abu Jahal nih, rupanya tidak mampu. Karena tidak mampu, diejek, dihina macam-macam. Akhirnya Abu Jahal diludahi oleh ibunya Ammar ini. Marah Abu Jahal, diambil tombak itu, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke belakang. Itu kematian ibunya Ammar bin Yasir. Abahnya juga begitu. Abahnya disiksa, akhirnya meninggal dunia. Tinggal Ammar bin Yasir satu. Ammar bin Yasir disiksa dan diperintahkan untuk mendustakan ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana kekuatan imannya benar-benar diuji, sampai pada akhirnya dia mau mengucapkan, karena sudah sakit benar dengan apa siksaan yang didapatkan. Akhirnya mengatakan Nabi Muhammad itu bohong, kata. Tapi itu ucapan lisannya, tapi hatinya itu sebenarnya tidak mengucapkan. Maka setelah itu Abu Jahal, termasuk juga Abu Sufyan, semua orang tertawa-tawa waktu itu, merasa puas menang, Nabi didustakan. Setelah itu Ammar bin Yasir nangis sejadi-jadinya, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, mintakan maaf pada Rasulullah, saya sudah bilang Nabi Muhammad bohong, kata. Akhirnya turun ayat ini. Lalu Nabi katakan, apa yang engkau ucapkan karena batas kemampuan manusia, Allah maafkan. Tidak apa-apa, Allah maafkan, karena batas kemampuan manusia. Ibumu sudah meninggal dunia, abahmu meninggal dunia karena mempertahankan keislaman. Nah, begitulah keadaan mereka. Lalu orang-orang membincangkan, jadi orang Islam itu berat. Nah, turunlah ini ayat. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu nyangka bahwa ketika dia sudah mengikrarkan sebagai orang Islam tidak diuji, baik dalam dirinya ataupun dalam hartanya? Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Ayat. Ada lagi mengatakan dari Imam Muqatil bin Sulaiman, nazalat fi Mihja bin Abdullah maula Umar. Ini adalah salah seorang budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, di mana orang yang pertama kali wafat dalam perang Badar sahabat Mihja. Orang yang pertama kali meninggal dalam Islam mempertahankan tauhid, ibunya Ammar dan abahnya. Orang yang pertama kali syahid, sehingga Nabi SAW menyatakan bahwa Sayyidu Syuhada Mihja, pimpinan para syahid. Pimpinan para syahid itu adalah sahabat Mihja. Beliau yang pertama kali meninggal dalam perang Badar. Tatkala meninggal, keluarganya ramai. Ada mengatakan, kenapa kok ikut perang? Seandainya di rumah saja tidak apa-apa, yang penting beriman kepada Nabi, tidak usah ikut berperang. Nah, maka Allah turunkan ini ayat. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu nyangka dia mengatakan saya beriman pada Allah, sedangkan dia tidak diuji? Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang terakhir menyatakan waqila wa hum la yuftanun ay bil awamir wan nawahi. Wa dzalika anna Allah taala amarahum fil ibtida bi mujarradil iman thumma farada alaihimus shalah wa zakah wa sair syara'i. Fasyaqqa ala ba'dihim fa anzalallahu hadhil ayah.
Pendapat yang terakhir terkait dengan ayat ini, sabab nuzulnya. Manusia ini, kita semua orang Islam ini kan diperintahkan untuk memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Di awal Islam, ajakan ketika jadi orang Islam, yang penting iman pada Allah, titik, itu dulu. Yang penting iman pada Allah, itu dulu. Tetapi kemudian setelah benar-benar beriman, maka mulailah paksaan itu berlaku. Yang tadinya dia tidak perlu berpikir sholat, tidak perlu berpikir puasa, tidak perlu berpikir zakat. Ketika sudah beriman, itu wajib melaksanakan dan dipaksa. Kalau orang kafir tidak dipaksa, orang tidak beriman tidak dipaksa. Tapi ketika jadi orang beriman, wajib itu. Nah, ini dianggap sebagai satu beban. Jadi orang Islam harus sholat, orang Islam harus zakat, orang Islam harus menyalurkan daripada hartanya. Ada yang merasa berat, ada yang merasa berat. Nah, termasuk kita pun juga kena ini, ya. Termasuk kita pun juga kena. Secara secara umum daripada maksud ayat ini. Jadi dianggap ketika kita sudah Islam lalu tidak disuruh sholat atau tidak usah sholat, tidak usah zakat, kita kena daripada penjelasan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh benar-benar aku uji orang-orang sebelum kita ini. Sebelum kita diuji oleh Allah. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka benar-benar Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, orang-orang bohong juga Allah tahu juga dengan ujian ini.